Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajaria dari Prodi Akuntansi kelas AK601 Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah hukum bisnis yang mengangkat kasus hukum yayasan aksi cepat tanggap atau biasa kita kenal dengan ACT. Sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih yayasan aksi cepat tanggap itu yang biasa disingkat dengan ACT. Nah, pembahasan materi kali ini kita mulai dengan latar belakang, masalah atau kasus, pelanggaran, sanksi kasusnya, kemudian kesimpulan serta saran. Latar belakang ACT adalah ACT salah satu LSM di Indonesia yang bergerak pada dunia sosial dan kemanusiaan. Kemudian disebut dengan aksi cepat tanggap atau disingkat dengan ACT. Organisasi ini secara resmi berdiri pada tanggal 21 April 2005 dengan badan hukum sebagai yayasan. ACT berawal dari kegiatan tanggap darurat, kemudian mengembangkan kegiatan ke program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti kurban, zakat, dan wakaf. Awal mula kasus ACT diperbincangkan ramai oleh warganet yaitu pada Google Trend Minggu 3 Juli 2002. Selain masuk menjadi salah satu tema dalam Google Trend, tagar atau hashtag jangan percaya ACT juga menjadi salah satu trending topik di Twitter hingga Minggu 3 Juli 2002. Kemudian pada Senin 4 Juli 2022 pagi, kata aksi cepat tilep menjadi salah satu trending di Twitter menggantikan hashtag jangan percaya ACT. Tagar jangan percaya ACT maupun aksi cepat tilep menjadi trending dan ramai diperbincangan warganet usai pemberitaan majalah Tempo yang membahas soal dugaan penyelewengan dana donasi publik. Dan kemudian struktur organisasinya terbagi sebagai berikut. Dewan Pembina Ketua oleh N. Imam Akbari, kemudian Dewan Pengawas Ketua yaitu dengan Haji Sudarman, kemudian Pengurus Ketua Ibnu Hajar, kemudian Sekretaris Sukorini dan Bendahara Ikhwan Kurniawan. Masalah atau kasus ACT yaitu 1. Penyelewengan atau penggelapan dana donasi masyarakat. Kemudian 2. Penyelewengan atau penggelapan dana CSR perusahaan yang dikelola ACT. Kemudian yang ketiga, pengambilan dana pembiayaan usaha atau operasional ACT di atas 10 yaitu 13,7%. Kemudian yang ketiga, sistem laporan keuangan yang tidak standar akuntansi keuangan. Kemudian penyelewengan atau penggelapan dana kompensasi korban jatuhnya maskapai Lion Air JT610.
Manfaat ICT adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan baik dalam keadaan darurat seperti bencana alam atau daerah konflik. Yang ketiga, di bidang kemanusiaan, ICT penting dalam penyelesaian setiap masalah kemanusiaan antara konflik kemanusiaan. Keempat, program ICT dalam aspek kebutuhan pokok, aspek permodalan, serta aspek perekonomian yang sangat membantu masyarakat Indonesia. Yang terakhir, manfaat ICT mendorong dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat melalui aksi-aksinya untuk berbuat baik dengan berdonasi, memberikan bantuan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan saat dilanda bencana atau musibah. Pelanggaran pasal oleh ICT adalah pasal 372 KUHP, pasal 374 KUHP, pasal 45A ayat 1 Junto, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Kemudian pasal 70 ayat 1 dan 2 Junto, pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 2001 tentang yayasan. Kemudian pasal 3, pasal 4, dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan yang terakhir pasal 55 KUHP Junto, pasal 56 KUHP. Sedangkan sanksi kasus ICT yaitu 1. Izin PUB dibekukan sementara sampai masalah ini tuntas. Yang kedua, pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Kemudian Presiden ICT Ahyudin vonis 4 tahun. Kemudian ex-Presiden ICT periode 2019-2022 Ibnu Hajar vonis 3 tahun, dan Vice Presiden Operasional ICT Heriana Hermain vonis 3 tahun. Dari kasus tersebut dapat kita simpulkan yaitu peran yang dilakukan oleh lembaga aksi cepat tanggap dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui program-program kerjanya, yakni meliputi aspek kebutuhan pokok, aspek permodalan, serta aspek perekonomian. Peran aksi cepat tanggap terbagi dan dua bidang, baik bidang sosial dan kemanusiaan. Upaya ICT untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan baik dalam keadaan darurat seperti bencana alam atau daerah konflik. Kemudian program yang telah dijalankan pada aksi cepat tanggap menurut peneliti sudah sangat baik guna meningkatkan perekonomian. Saran untuk menghindarkan dari kasus hukum tersebut adalah rekrutmen tenaga kerja ICT harus melalui prosedur sesuai kompetensi dan integrasi. Kemudian pembersihan dari kecurangan dan penyalahgunaan dana donasi masyarakat maupun CSR perusahaan-perusahaan di tubuh ICT. Perlu diperbanyak lagi melalui program-program kerjanya agar semakin banyak masyarakat yang terlepas dari garis kemiskinan.
Kemudian perbaikan sistem pelaporan keuangan ICT lebih transparan dan akuntabel. Yang terakhir, peran dalam bidang sosial dan kemanusiaan harus lebih sering memberikan programnya kepada masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Demikian presentasi atas kasus hukum Yayasan Aksi Cepat Tanggap yang dapat saya sampaikan dan simpulkan. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan disengaja ataupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.